Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin, alhamdulillah sudah kembali ke Indonesia. Saat ini siaran langsung dari Darut Tauhid Bandung. Masih oleh-oleh dari negara Oman. Jadi Rasulullah SAW diutus ke bumi adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi risalah Islam dengan perjuangan keringat, air mata, darah adalah supaya kita memiliki kemuliaan akhlak. Hebat. Rasulullah berjuang siang malam agar kita memiliki kemuliaan, kesempurnaan kemuliaan akhlak. Jadi kalau ingin tahu siapa orang yang paling benar pemahaman Islamnya dan paling benar pengamalan Islamnya, lihat saja akhlaknya. Karena Rasulullah adalah orang yang paling paham Islam, paling mengamalkan Islam, dan paling mulia akhlaknya. Iman yang paling teguh itu cirinya adalah akhlak. Amal yang baik dan benar itu berbuah kemuliaan akhlak. Tidak ada timbangan yang lebih berat di akhirat melampaui timbangan kemuliaan akhlak. Rasulullah SAW pada saat dibangkitkan, orang yang paling dicintai Rasul dan yang paling dekat dengan Rasul Yaumal Qiyamah adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Apa bedanya budi pekerti dengan akhlakul karimah? Kalau akhlakul karimah, kesempurnaan akhlak itu datangnya dari ketauhidan. Jadi makin yakin ke Allah itu langsung berbuahnya akhlak. Ada orang yang akhlaknya hanya baik kepada orang, tapi hatinya tidak punya keyakinan kepada Allah. Ini tidak sempurna jelas kebaikannya. Karena semua kebaikan itu harus niatnya ibadah. Jadi maaf ya, ada orang yang tidak sholat tapi ramah, tidak sholat tapi senang sedekah. Ini hanya baik biasa saja, belum akhlakul karimah. Kenapa? Karena dia belum bertauhid, belum melakukan semua ini karena Allah. Berarti belum berakhlak ke Allahnya ya. Nah, di dalam Islam kalau kita berbuat baik itu bukan untuk dianggap sebagai orang baik, juga bukan supaya orang membalas kebaikan kita. Kita berbuat baik karena Allah suka kepada yang baik. Kita jujur bukan supaya dagangan laku, kita jujur bukan supaya karir bagus, kita jujur bukan supaya dapat predikat karyawan terbaik. Kita jujur karena Allah suka. Allah memerintahkan kita jujur, dan Allah suka kepada yang jujur. Kita jujur. Kita jujur kemudian dihina orang, oh tidak ada masalah. Kita jujur lalu di PHK, buah dari kejujuran, tidak ada masalah sama sekali. Karena bagi kita jujur itu tidak ada kaitan dengan balasan dari makhluk. Jujur itu adalah apa yang Allah sukai. Jelas tidak hadirin bagaimana perbedaan orang yang akhlakul karimah. Seperti senyum. Senyum itu kan macam-macam. Ada yang senyum karena pekerjaan, ya, namanya seksi senyum. Ada yang senyum karena ingin kelihatan cakep. Apa kabar, ya. Ada senyum tongki, nggak punya perasaan karena tongki boneka. Ada senyum sinis, tapi bagi kita mah senyum cuma satu saja. Karena Rasulullah memberi contoh dan Allah menyukai orang yang membahagiakan orang lain, maka senyum kita ngebahagiain orang cukup. Nah, di Oman ini memang
sangat serius kepada pendidikan akhlak, sehingga kebanggaan, kebahagiaan dalam keluarga di sana itu adalah dalam akhlak. Jadi kekayaannya itu diupayakan tidak dalam bentuk materi yang jadi andalannya, tapi kekayaan, kesuksesan keluarga tuh berlomba-lomba memiliki akhlakul karimah. Ini sebuah strategi yang sangat bagus. Karena masalah di negeri ini sebetulnya bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik. Yang terbesar di negeri kita adalah masalah akhlak, ya. Bukan masalah pendidikan yang kurang. Pendidikan mah sudah hebat, kampus di mana-mana banyak, sarjana setiap tahun mungkin puluhan ribu, ya. Tapi kita lihat ini, saya mohon maaf ya, yang koruptor itu juga berpendidikan tinggi, itu tidak kurang pendidikan duniawinya, benar? Bahkan ada yang juga pendidikan agamanya tinggi tetap mencuri uang orang lain. Jadi masalah akhlak. Kalau tadi kita sudah lihat fondasinya adalah ketauhidan, ya. Orang yang yakin Allah mencintai orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Ini 5 kali disebut di dalam Al-Quran, lebih banyak dari innallaha yuhib yang lain. Maka memiliki akhlak itu benar-benar harus, karena merasa dilihat Allah, merasa disaksikan Allah. Masih ingat salah satu nasihat dari 4 nasihat Imam Hasan Al-Basri? Bagaimana? Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang, maksudnya jatah ketentuannya, sehingga maka aku tenang. Aku tahu amalku tidak bisa dilakukan orang lain, maka aku sibuk saja beramal. Aku tahu Allah selalu melihatku, maka aku malu berbuat maksiat. Aku tahu ajal semakin mendekatiku, maka aku selalu bersiap-siap. Nah, itu sudah jadi akhlak tuh. Dalam bisnis tidak akan licik, kesibukannya juga jadi amal soleh. Orang yang niat kesibukannya jadi amal soleh mah jarang sakit hati. Orang yang sakit hati itu yang berharap imbalan dari makhluk. Yang keberapa sekarang tuh? Nah, yang kesekian. Jadi apa nih di antara yang menyebabkan akhlak bisa jadi bagus di antara, ya? Nih adik-adik, kita lihat sekarang pembantu dengan majikan biasanya secara umum mana yang lebih sopan? Pembantu atau majikan? Yang betul. Ibu mau minum apa? Cikopi wae lah. Misal yang begitu. Kenapa pembantu bisa lebih sopan daripada majikan? Padahal majikannya yang kursus kepribadian, ya. Di kelas biasanya mana yang lebih sopan? Murid ke guru atau guru ke murid? Anak-anak keluarkan kertas selembar. Maaf Pak, selembar Pak? Ya sebuku. Murid bisa lebih sopan. Di kantor mana biasanya yang lebih sopan? Karyawan ke pimpinan atau sebaliknya? Karyawan, ya. Selamat pagi Pak, tamu sudah ada di depan. Ya sudah, tunggu aja. Kenapa bisa begini? Coba perhatikan, betul? Intinya adalah terjadinya orang sopan itu karena menghormati. Jadi semakin kita menghormati seseorang, kita akan berperilaku sopan. Coba anak ke orang tua juga kan, kalau anak yang menghormati orang tuanya pasti sopan. Nih santri lah ke ustadznya biasanya lebih sopan. Jenderal dengan kopral biasanya secara umum yang menghormat tuh ya begitulah. Nah artinya kalau kita lihat Rasulullah SAW, beliau kan bersabda, la yadkhulul jannah
Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada perasaan takabur walau sebesar zarrah. Apa itu takabur? Batarul haq wa ghamtun nas. Mendustakan kebenaran dan meremehkan orang lain. Artinya memang orang sulit sekali memiliki akhlak ketika dia kena penyakit takabur, yaitu tidak suka terhadap kebenaran. Jadi dia sudah sibuk merasa dirinya paling benar dan melihat orang lain lebih remeh dari dia. Nah, Rasulullah SAW itu setiap kali ada tamu pulang itu, tamu tuh pikirannya sama. Tahu apa? Setiap tamu Rasul tuh pikirannya sama kalau sudah berjumpa dengan Rasul, yaitu saya adalah orang yang paling utama di hadapan Rasul. Kenapa bisa punya pikiran yang sama? Sebab setiap kali beliau berjumpa dengan umatnya, dengan tamunya, beliau itu betul-betul memberikan atensi, perhatian itu penuh. Raut muka, wajahnya, pikirannya, hatinya menghadap kepada tamunya ini. Jadi walaupun bertemunya hanya 2-3 menit, tetapi karena fokus Rasulullah kepada beliau, pikiran, hati, raut muka, ya seperti Surya Kanta, walaupun hanya beberapa menit terbakarlah kertasnya. Ya, tahu Surya Kanta, kaca pembesar. Nah begitulah, karena Rasul itu respek, hormat, memberikan atensi penuh. Ini salah satu di antara kunci mengapa orang bisa akhlak baik, yaitu selalu senang menghormati orang lain. Tidak peduli harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan. Tidak dibeda-bedakan. Kita biasanya kalau ada tamu orang yang kita anggap penting, orang kaya, pejabat, versi penilaian kita, tiba-tiba menjadi lebih ramah dibanding dengan tamu yang hanya membawa map, ya. Padahal map itu isinya cek, hadirin. Karena tidak tahu, ini pasti minta sumbangan. Jadi lebih sudah merendahkan, maka akhlak kita menjadi tidak baik. Nah, oleh karena itulah mari kita latih untuk selalu menghormati orang lain. Dari sana akan keluar akhlak yang terbaik kita kalau kita hormat. Dan kita lakukan ini bukan supaya orang lain membalas kebaikan kita, tapi kita lakukan menghormati orang lain karena inilah yang Allah sukai. Nah, rupanya kemarin di Oman tuh mereka memiliki prinsip memuliakan tamu itu merupakan sesuatu yang sangat dicintai Allah, sehingga tidak segan-segan itu. Ya, yang terkesan waktu itu pulang dapat oleh-oleh yang pengharum ruangan itu. Rupanya beliau membeli ke toko. Panitia tuh beli ke toko. Lalu yang punya toko nanya, ini beli sebanyak ini untuk apa? Ini untuk oleh-oleh tamu saya, mau dibawa ke Indonesia. Oh, kalau gitu tidak usah bayar. Loh, kenapa? Karena tamumu adalah tamu saya juga. Waduh, ini berlipat ini. Jadi orang kedatangan tamu, maka orang Oman ini memuliakan tamunya, tamu orang. Wah, rada berat buat kita, ya. Yang datang aja kurang dihormati, apalagi tamu orang. Dan kalau kita dagang begini bisa bangkrut menurut kita, ya. Tapi orang Oman yakin bahwa memuliakan tamu itulah mendatangkan keberkahan. Nah, hadirin sekalian, ini hanya secuplik, mudah-mudahan tidak berlebihan uraian ini, tetapi dari beberapa pertemuan dan kedatangan ke Oman nampak sekali kesamaan prinsip bahwa memang menghormati orang lain itulah yang membuat lebih mudah seseorang memiliki akhlak yang lebih baik, lebih sopan, lebih santun. Dan sebaliknya, kalau kita sudah merasa lebih dari orang lain karena kedudukan, umur, pangkat, jabatan, status sosial, maka cenderung akhlak kita meremehkan. Itulah sebabnya kenapa pembantu ada yang lebih ramah daripada majikannya. Ya, kalau sepintas dilihat, mungkin karena majikan merasa dirinya yang menggaji dan lebih tinggi, sehingga cara menyuruh lebih ketus, cara memerintahkan kurang sopan, sehingga akhlak pembantu bisa lebih tinggi daripada majikannya. Mudah-mudahan semuanya bisa jadi amal soleh kalau memperbaiki diri, ya. Seharusnya orang tua jauh lebih sopan kepada anaknya dibanding anak ke orang tua.
Seharusnya guru di kelas jauh lebih sopan kepada muridnya dibanding murid ke guru. Seharusnya komandan atasan jauh lebih sopan dibanding dengan anggotanya kepada atasannya. Karena itulah yang sesungguhnya dicontohkan Rasulullah SAW. Beliau tidak tertandingi kesopanannya kepada siapapun. Masya Allah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sudah waktunya ini. Bagaimana? Sudah tersambung? Alhamdulillah sudah tersambung, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah, keduluan. Luar biasa. Sehat, Pak. Luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sudah belum ke Oman, Pak Miftah? Belum, ayo tuh Januari kita camping di Gurun. Menarik, Pak, itu Oman itu ya. Kedua kalinya ke sana kemarin, tambah yakin tuh memang mereka tuh sangat serius dalam pendidikan keluarga itu, tentang akhlak, khususnya memuliakan tamu dan tidak marah itu, Pak. Nah, itu yang agak sulit di kita. Alhamdulillah, jadi memang lebih nyaman bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik teh, Pak. Pasti dah. Tanggung jawab Pak Miftah untuk mendidik. Baik, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pendengar yang berbahagia, tadi kita sudah mengikuti pesan-pesan yang luar biasa dari terus terang sangat menyentuh ini mengenai contoh-contoh itu, bahwa pembantu lebih sopan dari majikan. Terus saya berpikir, jangan-jangan orang yang didakwahi lebih sopan daripada yang berdakwah ini. Aduh, jangan-jangan ini umat lebih sopan daripada ustadz. Allahu Akbar. Tapi baiklah, semuanya menjadi bahan introspeksi kita. Ada hal yang ingin saya garis bawahi. Apa yang dipesankan atau disampaikan oleh itu yang menyangkut akhlak ini adalah masalah bangsa, masalah yang serius, bukan basa-basi, tapi ini problem yang berat di kita menyangkut akhlak ini. Khususnya saya ingin soroti, yaitu menyangkut akhlak dalam kaitan dengan kejujuran. Inilah problem bangsa yang harus menjadi tanggung jawab semua pihak mengenai kejujuran, tentang akhlak jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, jujur dalam berumah tangga, jujur dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jujur itu merupakan fondasi dari segala keutamaan. Dalam ajaran Islam, jujur merupakan akhlak utama yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Tapi dalam perjalanan hidup kita sehari-hari, justru seringkali jujur itu menjadi akhlak yang asing. Aneh gitu dalam sejumlah komunitas muslim, bahkan kejujuran sering menjadi barang langka. Orang jujur sering menjadi orang yang aneh dan terasing, dianggap nyentrik. Praktek-praktek ketidakjujuran sudah merasuk pada hampir setiap aspek kehidupan, merambah kepada hampir setiap lapisan. Bicara dusta, berjanji palsu, mendapat amanat khianat, seolah menjadi kebiasaan dan ada di mana-mana. Karena itu kita perlu menyegarkan kembali iman Islam kita tentang betapa pentingnya hidup jujur itu. Kita tidak boleh lupa dan tidak boleh melupakan bahwa jujur adalah esensi ajaran Islam. Hidup jujur adalah hidupnya seorang muslim. Potret seorang muslim yang baik itu pada hakikatnya adalah jujur. Tentu masyarakat yang islami adalah juga masyarakat yang jujur, dan masyarakatnya akan mendapatkan barokah dari Allah seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masyarakat yang jujur. Keberkahan gak akan turun kepada masyarakat yang banyak tidak jujur itu. Satu ketika seorang laki-laki disebut Abu Aliyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, terangkan kepada saya
amalan apa yang paling ringan kalau menjadi seorang muslim dan apa amalan yang paling berat? Rasulullah menjawab, amalan yang paling ringan dalam Islam adalah membaca 2 kalimat syahadat, yaitu kamu menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah dan kamu bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Sedangkan amalan yang paling berat bagi seorang muslim itu ialah jujur. Kata beliau, sebab tidak ada agama bagi orang yang tidak jujur. Tidak ada pahala sholat, tidak ada pahala zakat bagi orang yang tidak jujur. Demikian sebuah hadis. Sahabat Anas berkata, hampir tidak pernah Rasulullah berkhutbah menyampaikan pesan moral kepada kami, kecuali di dalamnya selalu ada pesan. Tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur. Tidak ada agama bagi orang yang tidak memenuhi janji. Begitu hadis riwayat Ahmad dan Hafiz Tabarani. Ketika seorang bertanya kepada Nabi tentang apa yang harus dilakukan untuk menjadi seorang muslim, beliau bersabda, nyatakan olehmu bahwa aku beriman kepada Allah. Kemudian setelah itu, kamu jangan bohong, kamu harus jujur. Itulah sebabnya kejujuran menjadi bukti keimanan seseorang. Sedang kebohongan atau ketidakjujuran adalah awal dari segala bentuk dosa dan kejahatan. Bohong dan tidak jujur itu adalah awal dari segala kekacauan dan penderitaan. Benar dan jujur dapat membuahkan rahmat Allah. Sedangkan bohong dan tidak jujur bisa membuahkan murka Allah. Begitu ajaran agama mengajarkan. Sebuah ungkapan syarat hikmah menyatakan bahwa benar dan jujur itu merupakan hiasan hidup para wali Allah. Sedangkan bohong dan tidak jujur itu merupakan perilaku musuh-musuh Allah. Pesan-pesan moral Rasulullah SAW tentang kejujuran berulang kali disampaikan oleh beliau kepada umatnya. Dari keseluruhan pesan itu secara substantif dapat kita simpulkan bahwa iman dan kejujuran itu melekat, tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau seorang itu benar-benar beriman, pasti ia jujur. Dan kalau ia tidak jujur, berarti ia tidak benar berimannya itu. Sebab iman dan kejujuran tidak bisa dipisahkan. La imana liman la amanatalah, wala islama liman la ahdalah. Begitu Nabi bersabda. Tidak ada iman bagi orang yang tidak jujur, dan tidak ada Islam bagi orang yang tidak tepat janji. Artinya, tidak mungkin ada sebuah pernyataan seorang dikatakan sebagai manusia beriman tapi sayang yang tidak jujur, atau orang itu soleh, takwa tapi sayang tidak jujur. Sebab begitu beriman, sejatinya ia jujur, dan begitu ia tidak jujur, maka pada saat itu pula ia tidak benar-benar beriman. Bohong dan tidak jujur adalah musuhnya iman, sekaligus juga musuhnya Islam tentu. Salah satu misi penting para nabi Rasul Allah ialah menghapuskan kebohongan dan ketidakjujuran. Kita baca itu bagaimana dakwah-dakwah para nabi Rasul yang terangkan dalam Quran. Realitas kehidupan pun secara nyata memberikan pelajaran kepada kita. Tidak pernah ada satu keluarga yang rukun dan bahagia kalau di dalamnya banyak ketidakjujuran. Kalau suami tidak jujur, kalau istri tidak jujur, gak mungkin keluarga itu mawaddah warahmah. Tidak pernah ada sebuah bangsa yang maju, unggul, kalau penghuninya, apalagi pemimpinnya, terdiri dari orang-orang yang biasa dusta dan tidak jujur. Itu adalah sunnatullah. Al-Quran berulang kali mengkisahkan tentang kesuksesan orang-orang jujur dan kehancuran pribadi-pribadi atau bahkan bangsa yang tidak jujur. Semua agama mengajarkan kepada umatnya agar berlaku jujur, berkata benar, berjanji ditepati, dan kalau dapat amanat hendaklah dilaksanakan. Ketidakjujuran adalah salah satu ciri penting kemunafikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 indikator kemunafikan seseorang, yaitu bicara dusta, berjanji palsu, mendapat amanat khianat. Hadis Bukhari itu. Atas dasar isyarat Nabi tersebut, kita dapat menilai orang yang apabila berkata selalu dusta, kalau berjanji selalu palsu, dan mendapat amanat selalu khianat, tidak jujur,
Dalam hadis lain ada tambahan satu. Kalau bisnis licik, maka yang bersangkutan dapat diprediksi kuat 100% munafik. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim dikatakan demikian. Walaupun mereka itu salat, puasa, dan merasa dirinya muslim, ia tetap dinilai sebagai orang munafik. Lebih jauh Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa gugur dalam sebuah medan pertempuran untuk membela agama dapat menghapuskan semua dosa, semua kesalahan, kecuali ketidakjujuran, khianat. Tidak bisa hapus karena gugur di medan pertempuran. Kenapa? Karena dosanya kepada manusia, menyakiti manusia, membohongi manusia, menyakiti orang lain. Dua sifat utama yang wajib bagi para nabi dalam konteks ini adalah sidik dan amanah. Benar dan dapat dipercaya. Mustahil dan tidak mungkin ada para nabi atau rasul yang bohong atau khianat, tidak jujur. Salah satu sifat yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin juga adalah benar, dapat dipercaya, atau jujur. Rasulullah SAW memiliki salah satu sifat unggulan sejak beliau kecil, ialah jujur, dapat dipercaya, sehingga beliau dikenal oleh masyarakat dengan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur. Dan dengan bekal kejujurannya itulah Rasulullah SAW sukses bisnis, sukses berkeluarga, sukses membangun masyarakat Madinah, Makkah, dan daerah sekitarnya. Dan cerita tentang orang-orang soleh dan orang-orang yang sukses adalah cerita tentang orang-orang yang jujur. Dan cerita orang yang tidak sukses hampir selalu identik dengan kisah orang-orang yang tidak jujur. Jadi jujur itu merupakan salah satu akhlak unggulan dari khalifah-khalifah pengganti Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ketidakjujuran menjadi sebab utama terjadinya kegagalan, bahkan musibah dan kehancuran. Berulang kali Rasulullah SAW memang menyampaikan pesan tentang betapa pentingnya kejujuran itu. Oleh karena itu kita pun perlu memberikan perhatian yang sungguh-sungguh tentang kejujuran itu. Al-Quranul Karim beberapa kali juga menyampaikan pesan tentang betapa pentingnya melaksanakan amanah itu. Secara teknis Rasulullah SAW memberikan petunjuk demikian dalam sabdanya. Lakukan kejujuran kepada orang yang jujur kepadamu. Dan jangan berlaku tidak jujur walaupun kepada orang yang tidak jujur kepadamu. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian, Aku akan menyertai dua orang yang berkongsi sepanjang tidak ada satu pihak yang berkhianat kepada pihak lainnya. Artinya jujur. Dalam ungkapan yang lain dikatakan, perlindungan Allah akan menaungi dua orang yang bersyirikat sepanjang tidak ada salah satu di antaranya yang berkhianat kepada pihak lainnya. Nabi SAW ditanya tentang amalan ahli surga. Beliau mengatakan apa? Benar, tidak bohong. Apabila seorang itu benar, tidak bohong, ia menjadi baik. Kunci untuk masuk surga itu benar dan jujur. Kunci masuk neraka itu bohong dan tidak jujur. Rasulullah bahkan sering berdoa agar beliau mendapat perlindungan dari Allah dari bahaya ketidakjujuran. Allahumma inni a'udzubika minal khiyanah wa innahu bi'sal bitanah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khianat, dari tidak jujur, sebab khianat itu penghancur persahabatan. Beliau berpesan, wahai sahabatku, pegang teguhlah kejujuran. Sungguh kejujuran itu akan meringankan kalian menuju kebaikan, dan kebaikan akan membimbing kalian menuju surga. Ada orang yang senantiasa menempuh jalan jujur hingga ia dicatat sebagai orang yang jujur. Sungguh dusta itu akan mengantarkan kalian menuju kejahatan, dan kejahatan itu membimbing kalian menuju neraka. Ada orang yang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan sehingga akhirnya ia dicatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kejujuran itu dapat melahirkan ketenangan dan kedamaian. Sedang ketidakjujuran dapat membuahkan kegelisahan, kecemasan, ketakutan, kekecewaan, bahkan kerugian. Kejujuran itu cermin dari kesolehan seseorang. Sedang ketidakjujuran adalah gambaran kefasikan. Orang jujur itu disayangi Allah, disayangi manusia. Orang yang tidak jujur pasti dimurkai Allah dan dibenci oleh manusia. Banyak orang yang punya kekayaan tapi tidak punya kemuliaan karena mereka tidak jujur. Banyak orang yang punya kedudukan tinggi tapi tidak punya kemuliaan karena mereka tidak jujur. Sehingga mereka dicatat sebagai pendusta, tidak jujur. Dan kita bisa menyaksikan atau mendengar sejumlah orang tidak punya kekayaan, tidak punya kedudukan, tapi mereka punya izzah kemuliaan karena mereka adalah orang-orang jujur. Oleh karena itulah, untuk menyiapkan, membina dan merawat masyarakat yang jujur, kejujuran harus menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Harus menjadi muatan utama kurikulum pendidikan. Bahkan kejujuran juga harus menjadi perhatian utama orang tua dalam proses pendidikan anak di rumah tangga. Harus menjadi perhatian khusus dari semua guru mengajar bidang apapun. Kejujuran harus menjadi kriteria utama untuk para pemimpin dalam level manapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi." Kalau penduduk satu bangsa itu betul-betul beriman dan takwa, maka Allah akan membukakan bagi mereka pintu barokah dari langit dan dari bumi. Salah satu ciri masyarakat yang takwa ialah masyarakat yang selalu dapat dipercaya, konsisten memenuhi janji. Sebaliknya, kalau kejujuran sudah menjadi barang langka, ketidakjujuran sudah menjadi semacam budaya, orang yang jujur sulit didapat, dan yang tidak jujur ada di mana-mana, maka barokah akan menjadi sirna, kehidupan menjadi kering, hampa tanpa makna. Kalau orang sudah tidak merasa dosa ketika berdusta, berjanji palsu dan menyalahi amanah sudah biasa dan membudaya, maka pada saat itulah barokah akan diangkat dari bumi ke langit. Lautan, hutan, tanaman, dan segala apa yang ada di bumi tidak akan memberikan kenyamanan atau kebahagiaan, karena semuanya dikelola oleh kebohongan, kepalsuan, penipuan. Wa na'udzubillah min dzalik. Ada satu kisah kecil mungkin sering didengar. Khalifah Umar bertemu dengan seorang pengembala kambing yang buta huruf, miskin, orang kampung, tidak tahu perkembangan. Umar menawar seekor kambing yang digembalakannya. Pengembala pun menjawab, "Saya tidak ada hak untuk menjualnya, Tuhan, karena saya bukan pemiliknya." Umar menyatakan, "Ya sudah, beritahu majikanmu bahwa kambing yang aku beli itu mati, uangnya terima olehmu. Majikanmu akan percaya dan engkau akan punya sejumlah uang." Tapi luar biasa, ketika uang itu ditaruh di tangan pengembala tersebut, ia melepaskan uang tersebut dari tangannya dan dia menepukkan tangannya kepada Umar sambil berkata, "Fa'inallah, Tuhan, di mana Allah? Tuhan, malu kepada Allah." Umar kaget, gembira, bangga. Ia merebahkan diri sujud syukur seraya berkata, "Ya Allah, saya bahagia, saya bangga, rakyatku walaupun miskin, bodoh, tidak tahu perkembangan, tapi ia jujur. Ia tidak mau mengambil hak orang lain walaupun peluang terbuka dan dia sangat memerlukannya karena ia malu kepadamu." Ini pertanyaan Umar. Masih adakah ya Allah di akhir zaman nanti orang-orang yang seperti pengembala kambing itu yang tidak mau mengambil hak orang lain karena malu kepadamu? Pertanyaan Umar, mari kita jawab, ada di negeri ini, insya Allah. Mudah-mudahan teladan Umar ini adalah memberikan sebuah pelajaran kepada kita betapa pentingnya hidup jujur untuk memperoleh keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua. Baik, silakan sahabat MG serta pendengar dimanapun Anda berada. Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui telepon kami di 022-2017-076, di 022
2017076. Serta untuk Anda yang berada di luar negeri, Anda bisa menambahkan kode area Indonesia di 6222 2017076. Dan untuk kenyamanan, silakan bagi Anda yang bergabung dalam telepon untuk menyesuaikan volume suara radio agar suara yang masuk ke studio bisa lebih maksimal. Silakan sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui telepon kami di 022 2017076. Baik, alhamdulillah sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana? Sama Akhwat di Bandung. Baik, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Gini Pak Ustadz, punten ini rada menyimpang dari materi Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz memaknai hidup agar hidup itu mempunyai tujuan Pak Ustadz. Jangan sampai hidup ini tidak semangat gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian kita juga, bahwa berbagai macam problem kehidupan sering-sering menyebabkan seseorang itu menjadi tidak ada gairah hidup, putus asa, kurang bersemangat. Nah, kita harus ingat bahwa kemuliaan seseorang itu ada pada amal kebaikan. Sehingga sebagai seorang yang beriman, tentu kita harus terus memacu diri untuk berbuat sesuatu, untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan pertolongan kepada kita. Kalau kita sendiri memang berusaha, bekerja, berbuat, keyakinan kita bahwa hidup di dunia ini adalah investasi untuk mendapatkan hasil di akhirat, itu harus menjadi dorongan penting bagi kita, sehingga kita berusaha. Tidak ada waktu yang lewat, tidak ada kesempatan yang tidak digunakan untuk berprestasi. Kan sering saya sampaikan, hidup ini seperti garis lurus. Kita maju melangkah ke depan, kita tidak pernah kembali kepada masa silam. Jadi kalau hari ini kita lewatkan dengan diam aja atau melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, rugilah selamanya. Kita kan gak bisa mengulang kembali. Nah, untuk menciptakan suasana begitu memang agama kita mengajarkan. Kita harus selalu dekat dengan Allah. Salat, zikir itu banyak membantu. Kemudian yang kedua, tentu saja membebaskan diri dari apa yang disebut penyakit-penyakit rohaniah. Penyakit rohaniah itu antara lain adalah malas, al-kasalu. Sampai Nabi mewariskan doa khusus kan, memberantas kemalasan itu. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Jadi itu barangkali ajaran-ajaran yang penting untuk dimantapkan begitu. Walaupun kita sudah yakin, tapi perlu pemantapan. Yang kedua, berdoa. Doa itu ya senjata kita, senjata orang mukmin. Jadi ketika kita ada malas, kita berdoa kepada Allah. Ketika kita pamannya saja terlalu pesimis, kita berdoa kepada Allah. Itu juga insya Allah banyak membantu, karena memang itu adalah senjata kita. Yang ketiga adalah tidak kalah pentingnya, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Hiduplah di tengah-tengah masyarakat yang syarat dengan kompetitif positif. Hindarilah bergaul dengan orang-orang yang malas, yang tidak bermanfaat itu. Ya, kecuali kalau kita memang punya sifat bisa merubah ketidakberesan menjadi beres, memberantas kemalasan menjadi masyarakat yang produktif begitu. Jadi bergaulah dengan orang-orang yang baik, bacalah buku-buku yang baik. Kemudian kalau lihat apalagi televisi, lihatlah acara-acara yang baik-baik, yang tidak baik tinggalkan, supaya kita punya semangat untuk lebih unggul dan lebih berprestasi. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Anda. Baik, alhamdulillah sudah ada yang bergabung kembali. Ada Ibu Mia dari Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu untuk pertanyaannya. Halo? Ya, silakan Ibu untuk pertanyaannya. Begini Pak Ustadz, mau nanya, kalau seandainya kita tidak jujur, kita banyak bohong di masa yang lampau, bagaimana cara kita memperbaikinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
tentu yang pertama kita harus sadar bahwa kita melakukan salah ya. Salah satu syarat bertaubat itu adalah pertama dulu pengakuan. Pengakuan, setelah pengakuan bahwa kita ini banyak salah. Orang yang tidak ngaku salah itu sulit diperbaiki. Jadi ngakulah, aduh saya ini banyak bohong, ini banyak tidak jujur. Padahal jujur itu penting. Ketidakjujuran itu adalah merupakan ciri kemunafikan dan seterusnya. Setelah melakukan pengakuan tentu ada tekad berhenti. Sudahlah yang lalu sudah kita mulai sekarang saya merubah kebiasaan yang tidak jujur ini, biasa bohong, biasa menyalahi janji. Hentikan, dan kemudian yang ketiga betul-betul kita menyesal. Jangan bangga dengan ketidakjujuran masa silam. Jangan kita bangga dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Kita harus merasa sekali lagi merasa menyesal. Nah itu kemudian diungkapkan dalam bentuk pertobatan dengan istighfar, dengan banyak taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tekad untuk melakukan perbaiki. Dan Nabi mengatakan kan taubatan nasuha. Taubat yang sungguh-sungguh itu berhenti, menyesal, berjanji, dan diiringi dengan amalan-amalan yang baik. Dan seperti tadi saya sampaikan, bergaulah dengan orang-orang yang jujur supaya kita mendapatkan juga dorongan untuk selalu jujur. Ciptakan sebuah lingkungan yang jujur. Siap rugi asal jujur, siap kalah asal jujur. Berani nggak kita begitu? Karena kalau selalu dengan alasan, soalnya orang lain juga soalnya, nah ini yang nggak akan selesai. Kita harus mulai berlaku jujur, walaupun mungkin untuk sementara kita rugi, untuk sementara mungkin kita terkalahkan, tapi jujur. Nah, ini saya kira sangat penting. Baik, alhamdulillah sudah ada yang bergabung kembali. Ada Bapak Dedi dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan Pak. Pak Miftah, ada menyimpang dari tema mengenai sholat tahajud. Kalau misalnya kita lakukan menjelang subuh, kita kan subuh jam 4 ya, kita lakukan misalnya jam 3, kita habis gitu baru kita pergi ke masjid, itu tidak apa-apa Pak? Iya. Baik, itu saja. Yang pertama itu, yang kedua mengenai status anak Pak. Seperti kita ketahui bahwa kita kan wajib berbakti kepada orang tua, karena seperti peribahasa bahwa gerbang surga itu ada pada orang tua ya. Sekarang kalau misalnya statusnya kita kepada orang tua tiri, apa statusnya juga sama, harus begitu, gimana Pak Miftah? Itu aja Pak Miftah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi tahajud itu boleh kita lakukan sejak tengah malam sampai dengan menjelang subuh. Jadi kalau tadi dicontohkan subuh jam 4 sekian, kita masih dalam proses sedang tahajud, sebelum subuh tiba masih boleh. Tentu ada jeda lah antara witir terakhir dengan salat dengan waktu subuh itu. Jadi boleh maunya 1 jam, bahkan setengah jam pun masih sempat boleh melakukan. Yang paling baik kan sepertiga malam itu. Sepertiga malam. Jadi boleh lakukan. Pendeknya asal jangan sampai dengan pelaksanaan witir sampai dengan tiba waktu sholat subuh, Kemudian yang kedua ya tentu yang namanya konteks birrul walidain itu ayah ibu kandung itu. Tetapi bukan berarti kalau kita boleh berbuat semaunya kepada ayah tiri atau ibu tiri, tetap harus berbuat baik. Cuma dalam konteks yang berulang kali disampaikan oleh Nabi, walidain itu adalah ayah dan ibu kandung. Tapi sekali lagi bukan berarti bahwa kita boleh berbuat semaunya kepada ayah tiri atau kepada ibu tiri. Jadi konteks konteks doa anak, investasi anak soleh, pamannya saja itu adalah dalam konteks ayah dan ibu kandung, anak kandung. Tapi kalau dengan yang lain mungkin masuknya kepada kalau harta sedekah jariah, kalau amal mungkin ilmu yang dimanfaatkan itu. Nah kalau dalam kehidupan sehari-hari
namanya tidak birrul walidain, tetapi juga berbuat baik kepada orang lain itu juga diperintahkan. Seperti itu. Jadi ada memang kayak hukum waris barangkali kalau khusus mengenai walidain itu, keterikatan karena hubungan biologis sehingga ada hukum waris. Bagaimanapun baiknya bapak tiri, ya tetap saja tidak ada ketentuan aturan tentang waris, kecuali dengan cara hibah. Kira-kira seperti itulah. Baik, alhamdulillah sudah ada yang bergabung kembali dari Singapura, sahabat Afiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik topiknya Pak Ustaz. Yang saya mau tanyakan, kalau kita misalnya dengan anak gitu, misalnya bermain sambil bermain kecil-kecilan begitu. Saya ada 2 anak, jadi yang abangnya ini umur 7 tahun, yang adiknya 4 tahun. Jadi kalau adiknya itu selalu kalau kalah, misalnya main yang sederhana aja gitu, kalau kalah suka nangis. Nah abang itu menang terus. Jadi kalau main sama saya gitu, saya suka menangin adiknya. Jadi kalau itu abangnya suka bilang, "Loh kok Yana bohong," katanya gitu. Itu kira-kira boleh nggak begitu, meskipun sekedar main-main gitu sama anak, atau harus jujur aja gitu kalau main bener gitu? Abangnya suka bilang gitu, harusnya adiknya salah gitu. Ya, itu aja. Betul. Itu aja Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pasti yang paling baik itu yang jujur itulah, yang apa adanya gitu. Tapi mungkin penting untuk dikemas dalam rangka proses pendidikan. Dikemas semacam sebuah kebohongan, tapi dikemas tidak menjadi bohong, akan tetapi dengan jalan umpamanya saja dengan bahasa lain, seperti dialihkan begitu. Jadi pendeknya maksimal lah kita untuk menunjukkan tentang kejujuran itu, termasuk dalam hal bermain. Karena ini adalah proses pendidikan, pembinaan, sehingga jangan sampai menjadi kebiasaan, menjadi satu rujukan begitu. Bapak juga itu hanya untuk menyenangkan adik, nggak jujur ya, itu seperti. Jadi tapi perlu dikemas dalam proses pendidikan supaya kalau kalah itu tidak kalah itu biasa aja gitu, tidak mungkin, tidak kemudian mengarah kepada ketidakjujuran atau dendam dan lain-lain. Tinggal mengemasnya saja, tapi prinsipnya kita harus bisa sepahit apapun jujur, kecuali dalam keadaan namanya iddirar, madarat itu kan ukurannya seperti kalau nggak jujur, kalau jujur dibunuh umpamanya saja, seperti di dalam berperang, kata Nabi al-harbu khidmah, perang itu kadang-kadang tipu daya juga kan ya. Jadi kadang-kadang perlu untuk tipu daya, dan maksudnya adalah untuk mengalahkan lawan sehingga kita pura-pura banyak padahal sedikit begitu. Itu kan bohong juga itu, tapi tentu itu kata Nabi, itulah perang, ada strategi seperti itu. Jadi dalam menghadapi kasus Bapak tadi, kalau menurut hemat saya tetap kejujuran harus menjadi dikedepankan, karena ini ada pembangunan watak dan karakter. Anak biasa juga sudah merasa terbiasa gitu dengan kalah, terbiasa dengan apa adanya, tetapi kemaslah sesuai dengan kondisi, sesuai dengan tingkat intelektual anak, sesuai dengan kondisi anak, kemampuan pikir anak. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Baik, alhamdulillah ada sahabat kita dari Cimahi, Ibu Wirani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ini caranya sholat taubat gimana? Ya, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semua sholat bisa menjadi sholat taubat. Artinya sholat sebagai pengantar, tawassul namanya. Jadi kalau kita ingin bertobat kepada Allah, salah satunya sholat dulu. Sholat fardu, dan ada sholat secara khusus, namanya sholat syukrul wudu. Artinya maksud saya secara khusus, tidak mengenal waktu sepanjang dibolehkan sholat. Kita sudah sholat fardu, ini ingin bertobat, sholat dulu, sholat syukrul wudu. Ambil air wudu, lakukan sholat 2 rakaat. Itu sholat menjadi sholat tobat. Atau masuk ke masjid untuk wudu dengan 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian bertobat. Atau sholat-sholat yang lain, terutama sholat malam.
Salat malam maksudnya adalah tahajud dan witir. Itu menjadi salat sebagai tawasul pertobatan. Memang ada yang melakukan salat tobat khusus. Tapi mestinya itu konteksnya seperti salat malam atau syukur wudu yang paling baik. Jadi kita ambil air wudu, lakukan sholat 2 rakaat, tentu pada waktu yang tidak dilarang sholat, kemudian habis itu bertobat kepada Allah. Maka sholat syukur wudu itu berfungsi menjadi sholat tobat sendiri, tidak berjamaah. Tidak ada contoh sholat bertobat rame-rame begitu, sholat tobat rame-rame. Jadi kalau istighfar bersama-sama masih memungkinkan, tapi kalau sholat berjamaah, sholat tobat tidak ada. Syukur wudu aja, sholat wudu langsung sholat 2 rakaat, kemudian habis itu membaca doa-doa tobat, istighfar sebanyak-banyaknya, atau doa Nabi Adam, atau doa Nabi Yunus, atau dengan bahasa kita, ya Allah ampuni dosaku, ya Allah ampuni, oh ampuni. Nah itu adalah diawali dengan sholat. Nah itu sholat syukur wudu bisa berfungsi sebagai sholat tobat. Dan terutama sekali lagi adalah sebetulnya tahajud dan witir. Habis tahajud witir, Nabi sendiri membiasakan menjelang pada waktu sahur, menjelang subuh artinya, memperbanyak istighfar. Padahal beliau nggak pernah berbuat dosa, tapi beliau kalau istighfar kadang-kadang sampai 100 kali katanya itu di waktu sahur itu. Nah, Quran sendiri menyatakan orang-orang yang baik itu adalah kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka biasa salat malam dan mereka banyak istighfar di waktu sahur. Nah, biasakanlah itu. Luar biasa pengampunan. Rasulullah 100 kali taubat, mohon ampun dosa nggak pernah. Nah, contoh yang sangat baik, menghapuskan dosa, memulai pertobatan atau istighfar di waktu sahur setelah salat malam sebelum salat subuh. Baik, alhamdulillah saat kita sudah di penghujung kebersamaan. Sebagai penutup kebersamaan kita, apabila ada yang akan disampaikan kembali. Para pendengar yang berbahagia, memang kita sudah sering mendengar tentang betapa pentingnya hidup jujur itu. Dan bahkan kita pun mungkin sudah merasakan betapa nikmatnya hidup jujur, bergaul dengan orang yang jujur. Dan kita juga merasa tersiksa kalau kita bergaul dengan orang yang tidak jujur. Mari kita mulai dengan diri kita. Saya ingin mengajak semua kita untuk melakukan jihad. Jihad memberantas ketidakjujuran. Jihad untuk membangun kejujuran. Jihad islah di tengah keluarga kita, di lingkungan kita. Hanya orang yang jujurlah yang disayangi oleh Allah. Hanya orang yang jujur yang akan mendapatkan izzah dan kemuliaan. Itu harus menjadi keyakinan kita. Kita siap untuk hidup jujur walaupun mungkin sementara kita merasa dirugikan. Insya Allah Allah akan menyertai orang-orang yang jujur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.